keberkahan apabila kita melaksanakannya. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Rasul, berkahilah umatku fi bukuriha. Fi bukuriha itu yakni di awal-awal subuhnya itu. Maka beruntunglah kita bangun di subuh hari, ya, walaupun dalam keadaan yang sangat berat sekali. Itu perjuangan, pengorbanan. Karena kita adalah cinta Allah, karena kita adalah cinta Rasul, maka harus dibuktikan dalam bentuk pengorbanan agar kita mendapatkan keberkahan itu. Maka di pagi hari ada apa di pagi hari? Imam saja tadi sudah mulai mengingatkan kita akan nasihat-nasihat Allah. Disebutkan di ayat yang di rakaat yang kedua, wadduha. Wadduha itu apa? Ya, waktu di awal pagi. Ada apa di awal pagi itu, Pak? Ini banyak sekali orang kadangkala tidak menghayati, tidak mentadabburi pagi harinya itu. Padahal kalau kita bangun pagi, kita akan merasakan apa? Merasakan keceriaan di pagi hari. Coba kalau orang bangun nguntuk, bangun dudi jam 10, nampak pada wajah-wajah mereka itu ketidakceriaan. Amun kita bangun di pagi hari, apalagi di subuh hari, sempat lagi kita sholat tahajud, itu akan nampak terpancar pada wajah-wajah mereka. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah-wajah mereka itulah sebagai saksi nanti di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf saya agak pakai kursi. Tidak antahan lama berdiri. Maklumlah badan agak berat ya, Pak. Agak besar juga. Panat. Ada sebuah hadis yang bisa kita ambil pelajarannya, yang ingin saya sampaikan, berbagilah kita. Ya, saya pun tidak menggurui, karena ada adik yang lebih senior dari saya. Saya masih muda, tapi ya, yalah, masih muda 37 tahun, Mbak. 37 tahun udah baik, udah masih. Saya bangga dengan bapak-bapak yang umurnya masya Allah ya, berikan kesehatan, segar, masih mau datang di subuh hari ya. Sungguh beruntung ya di pagi hari kita subuh ini, Pak. Kurang sibuk cari kerja, cari dunia di luar sini ya, berbondong-bondong dengan kemacetan, dengan hiruk pikuknya kota. Kita santai nah datang ke masjid, dah dapatkan apa yang didapatkan orang sini. Apa ya, Pak? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yaitu salat subuh, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Mun kita sungguh-sungguh dapat lagi di awal lagi datang sambil merangkak. Seandainya manusia mengetahui akan keutamaan sholat subuh, kalau itu dia tahu, walaupun dihadapi dengan neraka, pasti mereka akan menuju sholat subuh itu dengan merangkak. Bayangkan Rasulullah gambarkan seperti orang yang merangkak. Gimana kita datang ke masjid, rumah kita yang sedang jua jauh, yang dekat juga pun ada, dengan merangkak ke masjid. Coba kan, Pak. Payah ke, nyaman ke, senang ke. Jelas kita merasakan kepayahan untuk merangkak menuju rumah Allah. Akan apa? Akan keutamaan yang sangat besar. Salat subuh ya, sudah nak kita tinggalkan. Dan orang yang kalau sudah merasakan dia nikmatnya beribadah itu, kalau dia tinggal satu saja, atau misalnya masbuk saja, telat saja,
udah rasa kehilangan itu. Apalagi 2 rakaat subuhnya tidak dapat, hilang semuanya. Ya, ada orang yang nangis Ustaz, ada menangis tidak dapat 2 rakaat, menangis dia. Ya, akhirnya besoknya dia sudah pasang alarm betul-betul itu untuk bangun di awal subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kita akan bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya tentang perkara agama mereka dan tentang akidah serta husnul tawakkul, artinya sebaik-baik tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam hadis tersebut, riwayatnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tatkala itu masih kecil, Pak, masih kecil, belum sampai baligh umurnya. Dalam bahasa Arab itu ada panggilan gulam, namanya gulam. Gulam itu as-sabi lam yablugh al-hulumah. Anak kecil yang belum sampai mimpi, belum sampai mimpi. Nah, gitu kan, belum sampai mimpi apa ya? Belum baligh. Masih kecil. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Rasul pada suatu hari. Di belakang Rasul ini dalam riwayat lain ridfan Nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi kita. Seorang pemimpin umat ini, seorang guru besar, seorang Rasul, seorang Nabi, ya, yang mengajarkan kepada kita akan agama, dia masih memposisikan dirinya dengan muridnya itu. Tatawadu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bonceng muridnya. Biasanya kan ya, lawalah kita guru, nak bonceng murid, seharusnya murid lah yang tahu diri, ya kan? Bonceng guru. Ya, kita lewat biasanya guru yang bonceng, murid kurang ajar dengan dianya. Kurang. Ya. Seharusnya dia yang bonceng burung. Nah, kan gitu. Kalau di kita lah, ya, tapi kalau tinjauan kita akan lihat kepada kebiasaan Rasul, ketawaduannya dengan murid-muridnya, dengan para sahabat itu, masya Allah, Rasul bonceng tuh. Ya, tentu satu nikmat besar, ya, anugerah besar seorang murid itu dibonceng oleh gurunya. Ada apa? Pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam, wahai anakku. Ya, anak Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Rasul. Secara pangkat dia pangkat sepupuan. Nah, sepupuan, ketunggalan. Tapi Abdullah bin Abbas lebih muda dari Rasul. Ya. Ya ghulam, wahai anak muda. Ini kadang-kala panggilan ghulam ini tanda kesayangan. Kadang-kala seorang guru itu supaya ucapannya ini diperhatikan oleh muridnya, panggillah dengan bahasa yang indah, yang enak. Ajar supaya anak itu betul-betul memperhatikan nasihat seorang guru kepada